Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pemirsa di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, kita bertemu lagi pada hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita ini sukses. Sukses itu apa? Ini banyak orang kepingin sukses, tapi sukses itu apa? Ada yang mengatakan sukses ini adalah sebuah proses. Jadi bukan hasilnya, tapi prosesnya. Walaupun kebanyakan orang pada umumnya yang dimaksud sukses ini ya uangnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya besar, istrinya cantik, pengaruhnya luas. Tetapi ada seorang yang kaya raya lah di Indonesia, ada yang menyebut sultan, padahal nama sultan ini sebenarnya nama raja zaman dulu. Sultan berasal dari bahasa Arab sultan, ini raja. Tapi sekarang sultan ini dimaknai orang kaya, sama dengan tajir. Tajir ini artinya pedagang, bahasa Arab tajir. Sekarang sudah diartikan tajir adalah orang kaya. Ada seorang namanya Yusuf Hamka. Nah, ketika Yusuf Hamka ini diwawancarai tentang kesuksesan, beliau merasa dirinya belum sukses, padahal uangnya sudah triliunan. Ketika ditanya, loh, kenapa Bapak kok belum sukses? Nah, beliau mengatakan bahwa sukses itu bukan masalah harta, tapi sukses ini adalah manfaatnya pada manusia. Kalau sudah bisa memberikan manfaat yang banyak pada banyak manusia, misalnya bisa membangun 10 masjid atau 1000 masjid atau 100 masjid, itu beliau mengatakan sudah sukses. Nah, ini definisi Pak Yusuf Hamka, orang yang kaya raya lah. Beliau adalah di bidang jalan raya, di bidang jalan tol, bisnis jalan tol. Lah, yang benar apa sukses ini? Kalau saya ingin mengambil definisi dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua, pencipta alam semesta. Jadi di Al-Qur'an dijelaskan yang dimaksud sukses adalah orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah faqad faza, itulah orang sukses. Kalau saya bahasa Arabkan atau saya bacakan Al-Qur'annya secara bahasa Arab adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang sukses. Dan ada ayat lain yang mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia ini adalah orang yang sukses setinggi-tingginya. Jadi ini definisi Al-Qur'an, definisi kitab sucinya orang Islam, bahwa yang dimaksud sukses adalah yang taat Allah, taat Rasul. Tetapi walaupun demikian, saya juga akan menerangkan bagaimana menjadi orang kaya. Jadi menjadi orang kaya ini ada polanya, sama dengan menjadi orang miskin juga ada polanya. Anda diam saja jadi miskin sendiri kalau memang Anda ini tidak berasal dari keluarga kaya. Misalnya Anda miskin, sejak lahir miskin, orang tua Anda miskin dan lain sebagainya, Anda diam aja, nanti miskin sendiri. Karena miskin ini ibarat turun ke bawah, kaya naik ke atas. Sama dengan kafir, turun ke bawah, tidak percaya. Tapi kalau beriman ini naik ke atas, jadi berat beriman. Maksudnya tantangannya, amalannya. Orang kafir diam aja, nggak ngelakukan kebaikan apapun, nggak percaya apapun, dia akan kafir dengan sendiri. Sedangkan iman, dia harus beriman kepada yang benar, beriman kepada al-haq, kebenaran, beriman kepada pencipta alam semesta. Ini perlu berpikir. Demikian pula kaya, demikian pula sukses. Sukses ini juga perlu pemikiran.
perlu belajar. Tidak ujuk-ujuk orang lahir langsung kaya, semua ada prosesnya, proses. Tetapi ingin saya tekankan lagi bahwa ukuran kesuksesan bukan hanya harta. Tapi kalau kita nggak punya harta juga nggak bisa maksimal berbuat kebaikan. Misalnya kita miskin maka kita bersedekah nggak bisa. Kalau kita miskin mau menyembelih hewan kurban hari raya Idul Adha juga nggak bisa. Kita mau berangkat haji juga berat. Walaupun bisa juga jalan kaki tapi tetap capek juga. Naik sepeda juga capek juga. Dan kita pun perlu makan juga dalam perjalanan. Walaupun tidak punya uang nanti kan akhirnya bisa meminta-minta orang juga, itu nggak enak juga. Maka kita harus berusaha. Kalau ingin meniru nabinya orang Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, kalau ingin sukses adalah dagang. Jadi Nabi kita ini mengajari kita dagang, bagaimana kita bisa dagang. Bahkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu juga kebanyakan adalah pedagang, dan kebanyakan mereka adalah orang kaya. Maka saya menyarankan kalau kita disuruh memilih antara miskin dan kaya, sebaiknya kita memilih kaya. Dan kaya itu ada polanya, ada rumusnya, ada caranya. Maka kita perlu belajar caranya, rumusnya, dan polanya. Dan insya Allah akan kita sambung di video berikutnya tentang rumus atau caranya atau pola orang kaya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk kesempatan pada pagi ini saya hanya menyampaikan tentang pentingnya kita menjadi orang kaya dan definisi kaya menurut Al-Quran tadi. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.